Setiap kali menginap di kamar hotel, pria tua itu selalu menggunakan pisau cukur untuk mencukur seluruh rambut di tubuhnya. Lalu ia membilas tubuhnya dengan cairan disinfektan. Terakhir, ia bahkan menutupi seluruh ruangan dengan plastik tebal tanpa menyisakan celah sedikit pun. Semua itu karena pria tua itu adalah seorang pembersih mayat profesional yang telah melenyapkan lebih dari 100 jasad. Ia melakukan ini untuk memastikan tidak ada jejak dirinya tertinggal di ruangan. Setelah semuanya siap, ia mengeluarkan berbagai alat pembuangan mayat dari koper dan menunggu klien berikutnya. Saat itu, kliennya masih hidup, bersaksi di pengadilan melawan seorang gembong narkoba Amerika Selatan. Namun tiba-tiba seorang juri terkena serangan jantung. Untuk menjaga ketertiban, hakim memutuskan sidang ditunda sementara. Sang saksi yang menjadi kunci dikawal agen FBI ke ruang tunggu. Tapi langkah itu justru mengakhiri hidupnya. Begitu masuk, ia mendapati agen asli sudah tewas. Dua orang yang mengawalnya ternyata pembunuh bayaran kiriman sang gembong. Tak lama kemudian, jasad saksi itu dikirim kepada pria tua. Sebelum setiap pekerjaan, ia selalu memotret korban sebagai trofi. Lalu bagian termudah pun dimulai, melenyapkan jasad. Ia tidak perlu memotong tubuh menjadi bagian-bagian. Ia hanya menyeretnya ke bathtub dan melarutkannya dengan bahan kimia tanpa meninggalkan petunjuk bagi polisi. Saat sidang berlanjut, agen FBI akhirnya menyadari ada yang salah, tapi sudah terlambat. Kini yang terpenting adalah menangkap sang pembunuh. Beberapa jam kemudian, agen berhasil melacak dua pria itu. Rekaman CCTV menunjukkan mereka membawa tas hitam besar ke sebuah motel, tapi kamar itu kosong. Yang ditemukan hanyalah beberapa helai bulu anjing. Ternyata setiap kali bekerja, sang pembunuh membawa seekor anjing kecil, menyamar sebagai pria tua yang ramah. Dengan begitu, resepsionis hotel tidak pernah curiga. Saat agen Liz kebingungan, ponselnya tiba-tiba berdering. Itu Red, konsultan kriminal khusus FBI. Red lalu memberikan informasi detail tentang Stewmaker. Tape residue on the walls. How do you know that? Look in the tub. Run your fingers around the drain. What do you smell? Chemicals? The Stewmaker is in town. Pria itu dulunya adalah ahli kimia top, sehingga melarutkan jasad bukanlah hal sulit baginya. Selain memotret korban sebagai kenang-kenangan, ia juga mengumpulkan gigi mereka. Ia bersembunyi dengan sangat baik. Bahkan Red, yang sudah berhadapan dengan organisasi kriminal besar selama bertahun-tahun, tidak tahu keberadaannya. Namun agen masih punya opsi. Liz mendatangi gembong narkoba yang dipenjara. Ia pasti majikan Stewmaker. Tapi gembong itu tidak bodoh. Jika ia memberikan informasi kontak Stewmaker, ia akan dituntut atas pembunuhan saksi. Tanpa pilihan lain, Liz membawanya ke NSA, di mana mereka punya metode interogasi lebih keras. Tak disangka, anak buah gembong itu menyerang pesawat mereka. Beberapa kriminal datang, menembak, dan membunuh semua agen di lokasi. Liz tak bisa berbuat apa-apa karena terjebak dalam ledakan. Pada akhirnya, para kriminal bukan hanya berhasil menyelamatkan gembong narkoba, tapi juga menculik Liz. Lebih buruk lagi, gembong itu langsung menyerahkan Liz kepada Stewmaker. Untuk pertama kalinya, Stewmaker harus berurusan dengan seseorang yang masih hidup, dan itu menjadi tantangan besar baginya.